itu yang gue dengar 70% lebih internalnya timnas itu tidak setuju dengan cara pendekatannya Anies. Iya, karena terlalu ofensif. Yang sampai ada menangis. Ada yang orang-orang menangis, terbukti Mas Anies berubah kan gayanya. Berarti ada yang salah. Ada yang salah dari sebelumnya. Jadi ya dia mau cari aman. Udah di terakhir lo ngapain blunder lagi? Jadi efek daripada Jokowi yang Pak Jokowi yang sudah tidak dianggap bagian dari keluarga besar PDIP itu diambil oleh Golkar. Karena Golkar berharap juga dapat kotel efek. Nah sekarang di Golkar itu udah ada. Milih Golkar karena apa? Karena Jokowi. Itu udah sampai ke 2%. Sama kayak Bu Mega di PDI. Iya sama. Oke, welcome to Total Politik. Dan hari ini adalah Pemecah kabut. Nah, kalau jelang pemilu, kabut-kabut komunikasi ini kan, ini artinya apa nih ya? minum terus sampai Sampai diabetes. Kalau gitu nggak apa-apa. itu ada kejadian tuh gue Nanti sudah kita ceritain. ceritain lah. Lucu banget. Bodohan adik-adik lu ini lah. Iya. Iya. Dan hari ini adalah Total A1. Ya. Total A1. Total A1. Kapan-kapan kita bikin asik Oh, juga tuh, Gus, itu, ya. menarik. Kan sesama Iya, area Pejaten dan iya. Raya ini kan, Iya, Gus. iya, iya. Iya Kita kan? kunjung mengunjungi Total lah. A1 unpacking. Unpacking Bang Zulfan. Total A1. Semua area Pejaten. Iya kan, sama Ini- mikrofon. Mikrofon ya. Ini tersanjung gua diundang ke sini lagi nih. Iya, Total A1 bersama Gus Ipang. Iya. Suara jalanan apa suara langitan? Ya. Hancur. Kemarin tuh Kita bahas apa kita? banyak Gus. Ini kan jelang pemilu ini Kita kita nih guna Gus Ipang nih untuk sebagai kalau di mobil zaman dulu Gus ada fog lamp kan, lampu kuning gitu loh Gus. Iya. Kalau kabut tuh keluarin tuh lampu kuning, lampu fog lamp ini kan. Nah kita nih lagi banyak kabut nih Gus. Ini maknanya Pertama gimana? soal tentunya Pak Mahfud. Pak Mahfud yang mundur. Iya. Ya kan, ini hal yang membuat langkah dan bebannya Pak Mahfud katanya sih udah jauh berkurang gitu. Dan kemudian isunya diikuti Oleh banyak menteri-menteri yang resah. Kabinet udah nggak solid. Ini kayaknya tondo-tondo seperti dulu Pak Harto mau lengser, 14 menteri mau mundur gitu-gitu. ya kalau Budi dilanjutkan nih panjang nih Gus. Iya, jadi, Gus. Tanggap itu dulu juga. Ya, itu dulu. Pak Mahfud ya. Pak Mahfud mundur gimana Gus? benar secara komunikasi politik. Iya nih. Kalau saya ngelihatnya kalau komunikasi politik seharusnya Pak Mahfud itu the best moment beliau mundur itu pada waktu debat cawapres kedua. Ini baru lagi nih. Nah iya, jadi Baru dianalisa dulu. iya karena apa? Karena spotlight ada di situ. Bayangin nggak closing statement Pak Mahfud bilang dengan ini saya menyatakan saya mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam karena saya tidak ingin ada konflik of interest. Saya kepingin hukum ditegakkan. Saya ingin apalah segala macam. Spotlight ke dia semua gagah. Tapi sudah landai. Beliau malah ngundurin diri pada waktu semua di bawah Nah, ini media coverage. kita bicara teknik momentum dalam komunikasi nih Gus. Betul. Nah, Pak Mahfud kan kalau Gus Ipang bilang mundur setelah debat itu eskalasi naik tuh pasti kan. Iya dong. Karena Iya kan? spotlight ada di dia. Ada di dia. Tapi kenapa pas turun, pas dia mundur itu nggak eskalasinya nggak Nah, jadi naik Gus? nggak rebound gitu loh Gus. Iya. Enggak, karena pada waktu Pak Mahfud mau mundur, itu kan udah beberapa hari sebelumnya ada maju mundur. Itu sudah sempat kebentuk. Oh iya kan? iya. Pada waktu debat itu orang belum ada yang tahu. Ngerti nggak? Nggak membayangkan juga Tidak bakal akan mundur. membayangkan. Jadi orang itu kan ada yang full of surprise. Jadi surprise elemennya ada di situ. Karena orang membicarakan justru malah Bu Ani, Pak Basuki, Bu Retno Iya, itu kan yang iya. menteri-menteri itu yang dianggap Iya. mau Jadi Pak mundur, Mahfud bukan Pak ini Mahfud. ragu-ragu icuk kan. Jadi dia akhirnya pada waktu momentum sudah landai, beliau baru mundur. Jadi menurut saya media coverage-nya tidak sedahsyat itu. Padahal kalau debat tuh pasti eskalasinya gila. Oh iya. Iya. Itu lumayan lah buat nambah elektabilitas paling tidak sama kayak pada waktu Gibran dipersepsikan pelongo-pelongo ternyata dia bagus di debat pertama. Dikira cupu padahal suhu itu. Padahal suhu itu kan. Nah jadi
Nah, itu keluarnya dahsyat. Nah, Pak Mahfud juga seharusnya ngambil momentum itu. Tapi kan akhirnya tidak terjadi. Buktinya ya nggak heboh juga. Hebohnya cuma di hari itu aja. Berikutnya kan nggak ada yang membicarakan. Kenapa Gus? Dan bagaimana juga peran dari prakondisi statement-statement? Mas Ganjar bilang Harus mundur. Terus Pak Mahfud ditabrak Prof. Gimana kata-katanya? Saya Saya akan berhenti mundur pada waktu yang tepat. tabrak Prof. Tabrak Prof. Habis itu Mas Hasto ngomong, oh padahal banyak menteri-menteri yang ingin mundur, tapi Bu Mega menahan. Loh. Nah itu apakah itu bukan prakondisi yang cukup untuk menaikkan eskalasi kemunduran ini, Gus? Enggak, ternyata publik melihatnya tidak ke arah situ. Karena kan pada waktu itu kan ada banyak yang ngomong kalah isunya sama Bu Sri Mulyani, sama Pak Basuki. Jadi Pak Mahfud tidak sendirian. Ngerti nggak? Jadi media itu merasa bahwa ini ada 3 nih, yang mana Pak Bas atau Bu Ani juga seksi juga. Tapi kan tidak diikuti oleh itu. Walaupun Bu Ani juga akhirnya nggak ada yang benar gitu ya isunya itu. Tapi ya tetap aja Pak Mahfud menurut saya tidak bisa mengalahkan momentum yang lain pada waktu Cawapres debat itu. Nah jadi itu momen terbaiknya. Momen terbaik. Dan kenapa dia nggak bisa naik juga? Ya bisa jadi karena publik tidak merasa bahwa Pak Mahfud itu sesuatu yang apa ya? Yang harusnya sebagai Menko Polhukam yang dibayangkan sama orang-orangnya kredibel, integritasnya tinggi. Kenapa nggak dari awal, Bos? Oh malah gitu komentarnya. Iya. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa justru di ujung 2 minggu, 3 minggu sebelum pencoblosan baru gitu. Jadi akhirnya kehilangan momentum. Politik itu kan tentang momentum. Iya nggak? Nah jadi, momentum itulah yang harus dihitung sebenarnya. Jadi ya mau nyerang Pak Jokowi susah pada waktu itu kan. Sekarang mau coba kan dengan nyerang dengan apapun lah alasannya, yang sekarang mau bilang bahwa ada ditekan lah ini itu segala macam, beliau buka tuh semuanya apa segala macam. Tapi apakah bisa? Nah permasalahannya sekarang ini kan uniknya adalah yang diserang Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo loh. Iya kan? Kenapa? Karena PDIP tahu bahwa musuh terbesarnya itu bukan Prabowo, tapi Jokowi. Iya kan? Ingat nggak pada waktu kita bahas itu pertama saya bilang ini kunci dasarnya itu adalah approval rating. Ya kan? Siapa yang bisa dipersepsikan dekat dengan Pak Jokowi, dialah yang akan mendapatkan keuntungan approval rating. Ya. Nah, saya dulu pernah bilang bahwa Mas Anies itu paling tinggi itu 25% karena approval rating taruhlah 75. Sisanya perubahan tuh 25. Adanya di Mas Anies. Nah, Ganjar nih gimana nih? Dari 75 dibagi 2 aja. Siapa yang paling gede? Jadi siapa yang bisa mendekatkan diri dengan Pak Jokowi, dia akan beruntung. Nah sekarang kan enggak. PDIP mengambil posisi justru berseberangan. Belum lagi Ahok sekarang. Nah ini nyerang kan Ahok. Barang baru lagi nih. Barang baru lagi. Jadi kalau misalnya gua kemarin WhatsAppan sama kawan konsultan dari sebelah, dari nomor Kasih 3. inisial dong. Jangan terlalu obvious. Ya. Oh lu nyebut gitu aja, gue simpang nyebut gitu aja agak orang udah obvious kok itu. Obvious. Pasti Anda tahu orangnya siapa. Nah, jadi Gak usah. Halo terlalu Bang, jelas. apa kabar lu? Lama kita gak ketemu kawan. halo Mas Y. Ya. Enggak. Jadi A1 nih ya. A1. WhatsApp-annya ya. Jadi ini gimana sih? Lu ini bagian dari desain atau keceplosan nih Ahok nih? Dia mungkin sebel kali ya. Itu cuma menangin lu aja biar 1 putaran. Jawabnya begitu. Artinya memang itu blunder. Dan menurut gue juga blunder sih. Maksudnya Ahok begitu, jangan-jangan Ahok memang dikirim sama Pak Jokowi untuk membuat 1 putaran lebih cepat. Iya kan? Mungkin gak? Maksudnya apa? Dikirim? Iya. Nggak mungkin, karena kan Ahoknya kan juga nyerang Pak Jokowi gila-gilaan. Tapi ya, di situ. orang level Pak Jokowi itu tahu di back mind-nya Ahok gitu ya. Mungkin aja diarahkan ke situ kan. Ya Mungkin kita nggak aja. pernah tahu ya, tapi Iya. tapi gila sih omongan itu. Dan itu yang diuntungkan adalah Prabowo lah. Kenapa bisa gitu Gus? Orang Indonesia kan unik. Makin dikuyo-kuyo, makin di ini. Lihat debat terakhir, Capres. Betapa Sebelum yang kemarin. Ya, yang terakhir. Yang ini. Betapa Mas Anies tiba-tiba merubah gaya strateginya. Oh ya. Iya kan? Sangat santun. Menjadi ya. sangat santun semua gitu. Karena apa? Karena dari debat yang sebelumnya, yang ketiga, yang tarung gila-gilaan itu
itu yang gue dengar. Nah ini info satu juga nih. Itu yang gue dengar 70% lebih internalnya timnas itu tidak setuju dengan cara pendekatannya Anies. Oh. Iya karena terlalu ofensif. Yang sampai ada menangis. Ada yang orang-orang menangis Iya. yang katanya di koreografi apa segala macam. Menurut gue enggak sih. Karena banyak juga yang organik gitu ya. Berdasarkan data yang gue dapetin enggak gitu. Jadi orang memang semakin diserang semakin ini gitu. Yang 30% tuh juga belum tentu setuju kan? Iya. 70% enggak, 30% ini terserah Bapak aja lah gitu. Nah itu Tentu setuju juga. iya dan terbukti Mas Anies berubah kan gayanya. Berarti ada yang salah. Ada yang salah dari sebelumnya. Jadi ya dia mau cari aman. Udah di terakhir lo ngapain blunder lagi. Nah jadi berangkat dari situ gue juga kaget kenapa Mas Ganjar di closing statementnya keras. Betul. Mas Anies menurut gue udah keren. Ya kan? Itu nggak terbantahkan. Pak Mas Prabowo Anies minta bagus. maaf juga loh. Pak Prabowo minta maaf. Loh, seorang Lord Rocky Gerung sampai begitu komentarnya kan? Tulus. Tulus. Mas Anies cerdas. Yang satu tulus, yang satu dibilang ini Tapi Angkuh. angkuh. nih gue waktu sebelum itu tuh gue agak menebak Ya. Pak Prabowo akan mengambil langkah itu untuk meminta maaf, untuk membesarkan lawannya di situ. Tahu nggak kenapa? Lu ingat nggak? Gue berkali-kali gue Makan bakso. enggak, gue hafal pidatonya Pak Jokowi yang soal sepeda itu loh. Oh, rantai. Rantai sepeda ini Jokowi pattern bos. Iya. Oh, di akhir Pak Jokowi karena Iya, di akhir ingat Jokowi. Pak Prabowo, saya ini senang main sepeda. Kalau saya kayu sepeda saya rantainya putus. Tapi saya harap persahabatan dengan Pak Prabowo tidak pernah putus. Itu kan beberapa hari sebelum itu gue bacain pidato itu terus kan. Jokowi pattern. Iya, Jokowi Dan pattern. pattern itu Diulang lagi oleh Pak Prabowo. betul. Dan ditegaskan mungkin dalam warung bakso di Magelang itu. Ya. Ya, bisa jadi Iya. tuh. Nanti Pak pakai pola saya aja. Kenapa nggak warung ketoprak gitu kan? Iya. Kenapa warung bakso gitu kan? Itu kan juga Pak Jokowi ini kan man of symbol. Ada simbolnya. Ada bos. Coba. Bu Mega. Bu Mega jangan cari Jangan cari mantu anak tukang bakso. kayak tukang bakso, mukanya kayak tukang bakso. Kayak tukang bakso. Oh, iya ya. Iya. Tunggu sebentar, gue mau kirim pesan ke Mas Asdad dulu. Mas Asdad, kayaknya lebih paten di sini nih. Gus Mas Asdad gabung aja sini. Mas Asdad sini aja lah. Kan? Paten ini barang. Lebih keluar ya. Lebih keluar. Sebagai perwakilan Pantura ini mas. Iya. Muhammadiyah kok Pantura, Muhammadiyah tuh Jogja mas. Muhammadiyah Pantura. Mas. Kami pinjam. Lu dulu. bayangin gak di episode terakhir gue sama EF nyerang Jokowi gitu, gue diem. Oh iya ya. Iyalah, jadi ke situ. Terus influencer kan pakai semua. Itu kan gayanya kan mirip-mirip lah Pak Jokowi, semua influencer dipakai semuanya kan. Karena memang ini kan mau ngambil ceruk-ceruk yang masih kecil-kecil satu-satu gitu, yang nggak bisa ditembus sama iklan, nggak bisa ditembus sosial media. Orang-orang yang ngambil keputusannya karena emosional bukan rasional. Tapi jangan lupa Gus, kan belakangan tadi Ahok kita udah bahas, nanti kita perdalam lagi. Kan ada salam 3 jari, apa? Bukan, no. Slang. Slang. Masuk kemarin. konser Metal. salam metal. Ini kan juga wave Jokowi. Dulu kita ingat pemecah momentum reboundnya Pak Jokowi itu salam 2 jari. Gua tanya sama lu, 5 lagu yang lu inget dari Slang sama 5 lagu Dewa lebih banyak mana? Oh iya, Dewa. Kalau menurut tuduhan Ari Lasso dia selengker. Iya. Dewa. Kalau gue bala Dewa kan. Iya. Gua Dewa. Gua Kata Ari Lasso, kok Didit lebih nggak semangat lu ya sama gue, emang dia selengker ya dia kayaknya. gue lebih ke Anang Hermansyah. Enggak Bang Ari, canda. Apa lebih ke Krisdayanti? Nah, kalau itu pasti. Iya, kalau gue bilang gini, konser kemarin itu menarik. Yang tidak menarik adalah isinya. Idenya bagus. Tapi menurut gue Ini slang loh. Ini formula Jokowi loh, Gus. Slang. formula Jokowi 2019, Bos. Dan 14. Dan 14. Loh, emang generasi 5 tahun tidak nambah? Emang selera tidak berganti?
Iya betul. Iya kan? 2014 tuh slang itu iya betul. 2014 slang oke, tapi Masih sekarang produktif, Bos. Ipang Wahid itu dulu dengerin slang, sekarang dulu dengerin denting. Iya bener ya, bong-bong ini anak senja nih udah kan. Iya, udah senja gitu kan. Gue yang top of mind gue lagu slang yang baru ini. Polisi baik hati. Polisi yang baik hati. Salah presisi dulu. Salah presisi. Gue malah nggak tahu lagu itu. Ada lagu itu bang. Gus. Iya. Artinya lu mau anggap bahwa lagu-lagu yang slang bikin meskipun agak mirip juga wave-nya gitu ya, itu nggak punya efek yang sama seperti 5 dan 10 tahun yang Ini lalu. pengalaman gue nih, gue sebelum Iya. ke Gus Ipang nih, ini bisa mengklarifikasi nih. Kalau ke kafe sama ke klub gitu ya, tempat-tempat nongkrong gitu, itu lebih banyak lagu Dewa daripada lagu slang. Separuh nafas. Iya kan? Iya Ya kan? banyak pupus gitu kan. Kangen. Kangen tuh lagu anthem tuh, Bos. Ya, baru ku sadari. Iya sih, Iya bener kan? juga ya. Lah iya itu lo gini deh, konser yang paling pecah dalam 1 tahun terakhir konser siapa? Dewa sih. Oh iya benar. Iya, artinya kalau Selain misalnya mau K-pop pakai ya, selain kalau mau K-pop pakai ini ya. band sepanjang masa, ya menurut gua kalau mau pakai slang nggak apa-apa, tapi harus ada band yang barunya juga gitu. Dan yang kedua adalah kalau bisa datangnya jangan terlambat 2,5 jam lah. Mas Ganjar terlambat hampir 3 jam tuh. Gue tahu tuh. Nah, Waktu Bu Mega pidato nggak ada kawan ini ya? Maksudnya karena Mas belum Ganjar datang. kawan lagi. belum datang. Maksudnya Mas Ganjar belum datang. Kekeraban ya. Iya, jadi akhirnya Itu strategi apa? Menurut lu strategi apa emang macet aja jalanan, Gus? katanya main motor kan, motoran terus akhirnya kena macet nggak bisa masuk gitu. Jadi pada waktu Mas Ganjar pidato, orang pada keluar, kasihan sih sebenarnya menurut gue. Jadi videonya itu kan beredar. Kita ini kan hidup mati kita diperhatikan sama lawan. Salah sedikit diambil, diviralkan. Sama Mas Ganjar juga kemarin kayak gitu. Padahal gue begitu ngeliat, anjir rame juga ya, keren juga nih Mas Ganjar nih. Iya. Iya, Bu rame Mega pidatonya gitu. juga Pidato berapi-api. Iya. Terlepas dari ya masalah polisi sama tentara ya, yang serangannya itu ya. Nah, tapi selebihnya bagus. Menurut gua Mas Ganjar asik gitu loh di situ, merahnya terus yang pada joget-joget pakai apa sih namanya, suara Mardika gitu, bagus lah menurut gua. Tapi sekali lagi suara Mardika ini kan Iya. kenapa nggak JKT 8 gitu atau ya Halo K-popers, Jakarta. Itu belum tentu nggak. GSP. Bong nggak ngerti. Oh, nggak ngerti dia. Iya Bang, lu tau nggak lagu itu Bang? Jangan bersedih Bong, gua juga nggak tahu Bos. Iya. Ini bukan Bong Marcos ya? Bukan. Bong Safei. Sarah dan Duterte gimana kabar Bang? Bong Safei ini di 02 ya. Dia nggak mau sama kakaknya. Iya. Ivan Safei. Iya, Bang, ini bongbong lagi namanya. Ngomong lagi. Nah itu jadi kembali ke tadi. Jadi menurut gue harusnya kebaruan. Ya. Jadi di situ kan artis-artisnya kan beda banget. Ini kontrastingnya kerasa banget kok. Lu lihat influencernya Mas Ganjar sama influencernya Prabowo. Beda banget, generasinya beda sekali. Ini karena kekuatan logistik apa karena faktor Pak Jokowi atau Tes ini. Gua Tes, rasa tes. Kalau gue ngelihatnya lebih kepada komandannya sih. Iya. Iya kan? Jadi ini masalah strategi. Kan semua mengikut aja. Kalau komandannya bilang, enggak, gue mau positioning sekali lagi. Gue segini, target audience yang gue mau segini. Gue mau masuk ngegerusnya milenial. Karena milenial 56,4%. Gen Z segala macam. Jadi gue mesti masuk di influencer yang muda. Tapi kan Mas Ganjar nggak mengambil itu. Ada sih beberapa, tapi yang diambil ya Torik gitu ya. Ya Torik sama Atta kan kalah jauh. Torik siapa? caleg PDI. Torik Halilintar. Oh, Torik, gue pikir Torik tau kawan kita adu Caleg PDI yang lo datang acaranya kemarin itu. Oh, Torik Halilintar. Torik itu ke rumah waktu itu, waktu sebelum nanya, Gue manggilnya Tarik. nanya kan, Om, saya mau nyalek gimana? Lu masih muda, ngapain lu buang-buang waktu begini? Enggak begini, akhirnya dia nyalek juga. Gue pikir DPR RI, ternyata DPRD. Tandemannya Anang pula, wah lu dikerjain sama Anang lu. Itu pasti pengaruh yang Lek itu. Lek. Lex ya. Lu Lex, aku bilang tunggu dulu Lex. Gitu kan. Lu Lek, lu. Enggak sekarang. Kok tabrak itu enggak apa kamu. Yanti. Yanti tutup
tutup dulu pintunya lu. Aku Yanti. Dari kecil begitu. dari kecil udah dengar. Sepupu Bang Ade. Jadi gue tuh kepengen melihat sekarang justru kampanyenya Anies. Iya. Jis nanti. Iman Syafi'i punya orkestrasi gitu kan. Iya, jadi seberapa Featuring Bang package Syafi'i, ini kan akhirnya ujung-ujungnya politik ini kan show nih. Apa polisi show? Politik ini kan show. Polisi. Hati-hati loh Gus. Salam presisi. Polisi di show ini kan gue agak kaku juga. Coba salam presisi dulu Gus itu. Salam presisi. Adlibs. Maaf Pak Sigit. Kalau kata Nanti kalau Gus Ipang diminta konsultan polisi, kostumnya berubah nanti polisi kita bos. kayak bajunya Pak Erlangga. Iya, dibikin presidensial. Kenapa Pak Sigit kayak Pak Erlangga kostum? Kalau Gus Ipang konsultan polisi, kostum pun berubah nanti. Oh tapi justru malah yang agak mengejutkan diprediksi Mas Anies punya ini apa puncak acara. Kalau Pak Prabowo udah kebayang lah ya dengan orang-orang yang di situ. Sekarang kan udah on board juga Mas Wisnu Tama di 02 kan. Oh, Mas Tama udah gabung. Mas Tama hijrah. Oh, bukannya Berjalan. tadi di Ganjar ya Mas Tama ya? Yang saya dengar yang di Ganjar ya awalnya. Iya. Katanya gitu. Inilah tipu-tipu politik ini Iya. bos, ya kan? Tadi Ya kan? Ini kampret-kampret ini bos. Udah saling paham, dia sok-sok nanya, saling nanya aja kan kalian ini berdua ini kan. Aduh. Ya, jadi ya ada Singgung di antara Tama, orang-orang ada Raffi kan, Iya. ada Dito gitu kan. Jadi kan ini kan banyak nih anak-anak muda yang kreatif lah Iman dan lagi. didengar. kalau Anies Oh, memang Iman lagi. Oh, Iman lagi. ya Anies. Nah, cuman masalahnya siapa yang bisa nge-package itu? Ini anak-anak sekarang ini kan gara-gara debat nangis-nangis orang jadi respect. Kan kita nggak ketebak nih orang-orang milih gara-gara apa? Dulu formula gini belum nggak ketemu juga Gus ya zaman Enggak, 2019 aja enggak. waktu Gus Ipang segini. bantuin Pak Jokowi 2019 sih nggak ada nih barang ini Gus. Dulu masih keren. 2014 salam dua jari tuh kayaknya keren banget ya. Dan lagunya nempel loh Gus. Salam dua jari, jangan lupa pilih Pilih Jokowi. Jokowi. Nah. Nah, masa lu mau mereproduce lagi sesuatu yang mirip dengan artis yang sama dengan lagu yang serupa setelah 10 tahun? Nggak bisa, Bos. Gila. Harga toilet aja berubah, apalagi harga tes. Tentu jadi kaos tuh. Iya harga iya benar. Boleh gue kita bikin dia mawar ya. Gus Itu yang Ipang. figura kan. Gus Ipang A1 ini kan. Sebelahnya kata-kata Anies. Iya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Iya itu. Kirain bansos. Gus tapi kembali jadi Gus Ipang lihatnya formula Pak Jokowi dengan slang apa namanya motor-motoran itu kan Pak Jokowi banget tuh. Itu Iya. belum tentu ini juga cocok juga dengan Mas Gini, Ganjar sekarang untuk dapat murid yang Motorannya sama. iya. Pendekatan musiknya iya. Tapi jenis musiknya dan jenis motornya yang berbeda. Oke, trennya udah beda ya. Coba apa Beda analisanya? dong. Iya, Analisanya apa? Yang paling gampang motoran. Kemarin Mas Gibran juga motoran tapi pakai Vespa. Udah nggak pakai chopper. Betul. Iya nggak? San Mori ini kan Vespa kan ya kan. Harusnya Caimin yang masuk barang ini San Mori. Iya, malah Caimin nggak pernah motoran kan? Iya benar juga. Padahal dia the real Vespa. Lah, justru itu. Anak Vespa deh. Kan? Iya, itu satu. Yang kedua musik. Lo bisa bayangin nggak? Ada musik Pilpres yang bisa nyentuh sampai ke dasar banget. Itu lagu itu. Oke gas, oke gas. Iya, karena dalam 2014 sampai sekarang itu perkembangan musik IBM segala macam itu udah berkembang kan. Kayak Coldplay aja jadi tum gitu kan. Iya. Gaya bermusiknya udah berbeda gitu kan. Gini, kadang-kadang konsultan atau bosnya konsultan betul. berpikir bahwa apa yang dia inginkan dipaksakan untuk masyarakat. Nah, 02 ini timnya menariknya adalah apa yang masyarakat inginkan konsultan yang ikut. Betul. Itu perbedaannya. Orang Padang kan? Dia. Oh, lu orang Padang Ini kan? Malang dia. Oh iya iya. Batu aku. Orang Batu Padang. emang lu. Orang Padang mau jualan, kebalik deh, orang Malang mau jualan di Minang. Bahasanya bahasa apa? Kan bahasa Minang. Iya. Bukan bahasa Jawa kan? Ngikuti market. Ngikuti market. Nah, gue ngelihat
03 ini salah memprediksi itu. Bukan memprediksi, salah mengambil keputusan dalam menentukan penetrasi itu. Komunikasi ya. Karena memaksakan apa yang dianggap menurut konsultan atau mungkin tim-timnya di TPN itu paling pas harus begini, tidak diserahkan kepada market. Dia kan Market research-nya ini. Gue nggak tahu, tapi Nggak, ini soal cara orang produk yang dikonsumsi orang sehari-hari itu apa sekarang kan Iya, beda banget Atau sama cara dia. bahasa penyampaiannya juga. Ya kayak temen gue Rian di Malioboro masih kita loh. Dia mau ke Malioboro nih, Gus, orang Jakarta nih, pengen dapat murah, dia berusaha untuk pakai bahasa Jawa ini kan. ya. Yuyu, iki bropo kan. Gue bilang nggak semua lu ganti o semua itu kan. Iki bropo nih kasih mahal lu. Karena gini ya, di TikTok itu kan musik kan udah beda gitu dengan 2014 gitu. Iya. Musik kan remix semua kan di TikTok itu kan. 14 itu Spotify pun belum ini. Belum ada ya kan. Iya. Na 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 na. Nah itu Dan Pak Jokowi itu adaptif loh. Iya. Buktinya pada waktu di istana lagu yang pertama kan Ojo dibanding-banding ke. Iya. Iya kan? Yang keduanya rungkat. Rungkat, bener. Walaupun itu sebenarnya kode keras, bener itu. Dua-duanya kan. Tapi kan nggak ada yang ngebaca yang lain. Nah itu yang menurut gue sih sebenarnya nggak kebaca. Nah, terus akhirnya yang paling gampang gini, medsos. Betul. Medsos itu penguasanya siapa? Anies. Top. Anies itu di medsos gila. Itu lu akui. Oh iya. Karena bukan cuma traffic yang tinggi, tapi memang medsosnya kan isinya orang-orang pintar dan kritis. Medsos. Twitter ini isinya orang pintar dan kritis. Twitter nih ya, Anies dominan di Twitter. Iya, walaupun terakhir Pak 03 dan 02 juga coba ngimbangin, tapi ya isinya orang-orang begitu. Tapi jangan lupa yang namanya Twitter itu tidak sampai 14% dari the whole conversation di media sosial. Yang paling besar sekarang Facebook dan TikTok. IG itu udah kalah sama TikTok. Nah, pada waktu 8 bulan yang lalu, kita tadi baru compare ya. Pak Prabowo itu cuman view-nya, total view hashtag Prabowo 1,8 kalau nggak salah. Sekarang Pak Prabowo itu unggul dengan 20 sekian miliar. Ngalahin Ganjar dulu, Pak Prabowo baru 1, Ganjar udah 6. Jauh banget bedanya kan? 6 miliar view nih. Sekarang Ganjar kalah sama Prabowo. Organik loh itu. Produknya sama-sama Ganjar dan sama-sama Pak Prabowo. Sama. Artinya apa? Ya ada beberapa yang di-engineer. Artinya ada tim cyber lah di situ. Tapi sebagian tuh adalah organik dari masyarakat. Artinya memang keinginan orang bikin konten tentang Prabowo tuh tinggi. Nah di situ Prabowo juaranya sih kalau di situ. Nah sekarang tinggal siapa yang mau megang Facebook nih. Facebook kan juga Facebook masih kuat nih antara Anies sama Prabowo juga. Nah di situ siapa penguasa. Jadi kalau orang bilang katanya Prabowo konsultan Bongbong Marcos pakainya di TikTok, gue bilang enggak lah. Itu yang ngerjain timnya Posko Kemang sama Posko Bangka kok. Bongbong Sapei ini. Bongbong Sapei. Bangka tuh gua tahu tuh. Jadi ada keempat, Tentara gagal ini ada kan. keempat, ada kelima. Nah itu simbol-simbol Itu kode-kode para pemain ini maksudnya. ada B9. Kode-kode Tempat tentara gagal ini kan ada kawan tentara gagal gitu kan. Cita-cita jadi tentara bos. Nah, jadi memang itu yang menurut gue harus kita lihat antisipasi. Kenapa menjadi penting? Karena yang ngedrive tuh itu. Lu setiap anak bayi, anak kecil, balita denger lagu kayak gituan. Nah, tim lawan nih susah nih nggak punya itu. Dan itu atau misalnya kayak soundbite Prabowo Gibran. Ya kan itu kan nempel banget dia orang. Iya. Tapi Mas Anies nggak main di game itu memang ya? Kayaknya ya. Ya. Maksudnya Mas Anies itu main di public discourse, dialektika, pakai otak. ya, rationality, ya kan, desak Anies gitu kan. Padahal orang milih itu karena emosi bukan karena rasional. gue eksperimen Dit. Ini bini gue yang nyuruh nih. Yang gue bereksperimen gitu. Halo, bini lu jadi eksperimen. Enggak, bini gue minta gue melakukan eksperimen ya. Nonton video debat kandidat yang Pak Prabowo dibilang nilainya 11. Iya. 11 dari 100. Iya, 100 itu kan. Suruh anak gue nonton. Karena anak gue ini udah Anies Baswedan banget.
Hasil karena bergaul di rumah lah ya. Lo tau lah pergaulannya siapa hasil kan. buah propaganda ini ya. Iya kan, ini bisa belok nggak gitu. Anak gue liatin video itu, muka Pak Prabowo kan hampir nangis. Ini kan bahasa intelektual ya, apa namanya, nggak bisa disentuh pakai intelektual nih. Anak umur 4 tahun bos, gue kasih lihat, ya kan? Apa jawabnya? Dia jawab gini, kasihan ya kena marah Pak Prabowo ya. Gitu ngomong. Umur berapa? Hah? Umur berapa? Umur 6 tahun. Kasihan ya Pak Prabowo dimarahin ya gitu. Enggak, itu organik ya kan? Anak gua ngetes gitu. Iya. Ini efektif gak nangis-nangisin ini? Iya. Ternyata Mengiba-iba ini yang diposting sama Pak Erick Thohir itu. Iya. Iya, gua cobain Gus. Kasihan ya Pak Prabowo dimarahin. Di otaknya orang artinya kan ya anak gua 6 tahun nih, kan nggak punya perangkat intelektual untuk memahami bagaimana demokrasi segala macam gitu ya. 6 tahun juga kali. Iya. 6 tahun gitu. Iya, 6 tahun Mau masa ngetes belajar aja Alex gitu. Tocqueville kan nggak mungkin. Ternyata itu dipahami gitu. Mertua gue itu pendukung Anies garis keras. Wah, ya pengajian kan. Udah begitu. Terus sehari setelah debat, besok pagi telepon bini gue. Udah, Bunda udah mau pindah aja sekarang, nggak suka Anies. Kenapa? Nggak suka Bunda ngeliat cara Anies ini nyerang-nyerang Pak Prabowo kayak begitu. Nggak tega Bunda ngeliatnya. Mati nggak lu? Dan cerita gitu banyak banget. Banyak. Nah, tapi kenapa? Siapa Man? Supir taksi ya Man? Satpam. Oh, ada banyak kisah kayak gitu. Dan itulah kenapa Anies langsung ngambil sikap Yang berbeda. kan? Iya. Tapi justru menurut gue ya, debat keempat, di mana debat cawapres terakhir, justru Mas Gibran kan yang dianggap Ya. apa namanya, ya itulah Ofensif. ke Pak Mahfud, ke Caimin itu. Menurut lu gimana, Gus? Gini nih. Iya gini-gini nih, apa jangan lihat catatan dong, apalagi lah itu banyak lah Mas Gibran. Menurut gue agak too much sih, Mas Gibran. Dia tidak menjadi Mas Gibran yang sesungguhnya. Mungkin ya itulah namanya anak muda ya, kepancing, terus kayak pengen ngebales dulu lu nginin Prabowo nih, bestie gue sekarang, ya apapun lah alasannya. Itu engineering apa improvisasi atas panggung aja? Apa animo atas panggung gitu Gus menurut lu? Sebagai yang A1 kenal sama Mas Gibran nih, paling dekat. Jadi batuk. Tadi kan interaksi sama Mas Gibran paling berapa sih, Ri? Sejam, 2 jam. Gus Ipang nih dari matahari terbit ke matahari tenggelam ini kan. Matahari terbit ke terbit lagi. Oh iya. Iya benar. Nggak, kalau itu kan kita ngobrol. Mas Gibran tuh bukan tipe yang gampang ini ya. Gampang disuruh-suruh untuk begini. Bahwa yang gue denger dia dikasih kasih tips-tips, ya. Tapi kalau misalnya itu mungkin spontan aja ya. Jadi ya gaya anak mudanya keluar, berani gitu. Tapi lu lihat itu jadi liability juga nggak Gus? Seperti Mas Anies punya nggak separah liability. kayak Mas Anies, tapi ya levelnya tidak separah lah. Kalau Mas Anies kan efeknya kan sampai ke TNI seluruh Kemhan loh. Structural ya. Iya, maksudnya Iya benar. loh, yang lu sikat ini Menteri Pertahanan. Iya. Nilai 11 tuh ya buat kami juga ibaratnya gitu. Itu buat kami. Iya kan? Kalau Mas Gibran Dan kan di situ kan ada 3 matra, bos. Make sense. betul. Make sense. Kalau Mas Make Gibran sense. tuh yang diceledek cuma Pak Mahfud dan Caiminnya gitu. Ya. Orang per orang gitu. Bahwa impactnya sampai ke sekarang akademisi pada ngeluarin komentar, bisa jadi ini multiplying effect dari itu juga. Kita kan nggak tahu. Iya, Tapi iya. ya. Enggak, Dan harusnya arahnya maksudnya Bos, arahnya. Kalau Pak Prabowo kan nilai 11 itu kan ke institusinya Termasuk kan? industri. Iya. Termasuk industri. Dan jangan lupa dalam industri pertahanan itu bisa jadi bohir-bohirnya 03 juga ada yang ke situ-situ juga. Sebut nama dong. Satu dong. Pertanyaan standar ini ya. Sebut nama, kasih dulu barang itu. Tapi gue juga sama posisi gue sama Gus Ipang Iya. Emang lu pernah berbeda? Gue lihat Enggak, sama terus. sama. Maksud gue soal Gibran yang terlalu over ke Pak Mahfud dan Caimin. Gue mengkritik di depan layar dan juga langsung gue sampein juga hal yang sama. Iya. Dan dibalas. Media apa? Beda orang dong. Oh, itu. Dan dibalas gitu. Apa kata dia?
Jangan di sini lah. Jangan Gus. Yang kita buka sini Jadi, kan iya, dia dan harusnya tadi dia kan- japri kan. Iya, jadi gua iya. nggak enak buka di sini Ya, gitu. dan bener kata gue sih harusnya itu lebih perfect lagi kalau ditutup dengan Mahfud. pengunduran diri Pak Mahfud tadi. Iya kan ketika Iya Gus ya. Itu paten betul sih ya. ketika Gibran liar itu kan. Iya. Iya kan ditutup. Itu kan umpan lambung sebenarnya. Betul. Sekalian aja barang ini. Oh, wes, aku udah capek sama kamu nih gitu kan. Enough, Ya, kayak gitu kan. Mas Gibran, enough is enough. Ya, Wah. Eling Mas Gibran. Tapi ya telat. Telat. Telat menurut lu, bener. Iya. Jadi Kalau Ahok keluar tuh telat apa enggak? Ahok sama sekarang kan semua Atau tuh kecepatan atau telat? gini. Periode 2 minggu tuh nggak berarti banyak. Periode 2 minggu itu bukan untuk mendulang suara, tapi untuk mencegah suara kita nggak lepas. Ya termasuk Ahok mundur dari komisaris itu kan, Iya. itu kan heroik juga tuh dianggap. Iya, tapi kan ya so what? Begitu Ahok mau ini malah dia blunder, ngeledekin Pak Jokowi, menghina bukan ngeledekin. Pak Jokowi kan nggak bisa kerja sama kayak Gibran. Anjrit, 80% approval rating bos, lu bilang nggak bisa kerja, terus bagaimana orang? Kalau gue jadi timnya Prabowo atau timnya Anies, komen itu aja itu dibelas masif aja udah cukup, nggak usah harus ngomong macam-macam. Iya kan? Nah itu jadi Basis lu lagi teorinya kembali ke approval rating 80% itu. semua Gus. kembali ke situ bos. Tapi kan gini Gus, lu kan juga pernah bilang di diskusi sebelumnya bahwa sebenarnya pertumbuhan suaranya Pak Prabowo ini sebagian besar itu datang atau paling besar itu datang dari suara Mas Ganjar yang terkoreksi. Oh iya, Ya, dan cara untuk Mas Ganjar bisa bertahan dan masuk putaran kedua adalah menahan gelombang abrasi Ya. suara ini, Ya. gitu. kan Salah satunya adalah Abrasi mungkin itu apa, Dit? abrasi itu Apa coba? Lu kasih metafor yang membuat kita berpikir konsep baru lagi gitu. Nih laut Jakarta nih, laut Jakarta kawan ya kan. Karena nih air laut nih lama-lama kesini kan. ada yang Kayak namanya botak ini, Bos. ada yang namanya giant sea wall yang Giant sekarang sea lagi wall. mau dinaikin sama Pak Prabowo sama Pak Erlangga. Iya betul. Oh, Kalau iya, kalau kata Muncos itulah ide John Sibol. Oh itu Pak Prabowo, Pak Prabowo Pak Erlangga tuh Bang Muni. Oh iya Pak Prabowo dan Erlangga. Muncos ini kan masuk deh. Tapi masuk Itu idenya Pak Jokowi. Heeh. Sebenarnya dari zaman Pak Foke udah ada. Terus Pak Jokowi Kalau karena gue pernah ngurusin itu dari awal. Cuman Pak Jokowi dibikin Jawa, sepanjang Jawa. Nah harusnya dijalanin kemarin. Tapi yang gue dengar nggak usah lah, ntar yang dapat untung malah Mas Anies. Jadi, itu kata siapa tuh? Ahem. A1. Jadi, nah sekarang mau dijalanin. Nah itu untuk jadi ke depannya, karena di situ adalah pertumbuhan ekonomi baru akan ada di situ. Ya, untuk mempertahankan Pantai Utara. Tapi kembali ke itu, Gus. Maksudku gini, dengan hadirnya Ahok gitu, yang tujuannya mungkin bisa nggak dibalik, menguatkan pemilih Ganjar bahwa jangan ke Jokowi nih, ke saya sama kami Gini. aja. Karena pemilih Ganjar ya Pemilih Ahok. Ganjar yang lepas, ya, which is pemilihnya Jokowi kan, Jokowers kan, itu sebagian kan ada Ahokers. Nah itu dengan masuknya Ahok, itu diharapkan kembali kandang, banteng. Tapi dengan caranya Ahok kayak begitu, apa iya efektif? Menurut gue sih enggak. Kalau orang suruh memilih antara Jokowi sama Ahok, ya tetap milih Jokowi lah. Dengan gayanya yang menyerang terlalu berlebihan, menurut gue nggak efektif. Jadi Se-Ahoker dia. iya, Ahok ya paling sedikit lah. Tapi kan juga, ya kembali lagi norma ya, adab, ngerti nggak? Ini orang Jawa apa? Di beberapa WAG juga, kok kayak gini? Gue Ahokers, tapi kok gue kayak gini ngeliatnya? Gue nggak terima sih Pak Jokowi dihina seperti itu. Nah kayak gitu. Harusnya kalau lu jadi konsultannya Pak Ahok nih apa yang lu sarankan? Ya dia akan menghindari ngeritik Jokowi, ngerti nggak? Bahwa ini ada tujuan mulia dari seorang Ganjar, dari seorang Mahfud, tapi tanpa menyerang Jokowi. Karena begitu lo nyerang Jokowi, dari 2 bulan yang lalu juga diserang, semakin diserang semakin ngedrop. Itu kan faktanya. Jadi memang pendekatannya nggak boleh nyerang Jokowi, untouchable ini barang. Persepsi kan. Jadi ya gimana? Jangan-jangan ya Ahok juga nggak sadar dia kayak Ganjar. Iya, Mas Ganjar Ketika nggak ada di proksi Jokowi lagi, elektabilitasnya turun. Ahok juga gitu. Iya.
ketika nggak bersama Jokowi lagi, value-nya Ahok makin turun juga gitu. Iya. Iya, dan dan akhirnya wave Mas Ganjar, kan Mas Ganjar di closing statement keras sekali kalau kemarin ini. Iya. Ya, Iya. politik dinasti, apa jangan pilih HAM, pelanggar HAM. pelanggar HAM dan diktator kalau nggak salah apa ya? Iya. Iya kan? Nah, ini ngomongin pelanggar HAM. Efektif apa enggak menurut lo? Ngomongin pelanggar HAM, ngomongin penculikan terhadap Pak Prabowo. Menurut gue enggak. Kenapa? Karena gini. Itu Pak Prabowo sudah menjadi wapresnya, cawapresnya Bu Mega 2009. Betul nggak? Kenapa pada waktu itu PDIP dan Bu Mega tidak pernah mempersalahkan bahwa urusan penculikan? Ya. Betul nggak? Sebagian orang yang mengkritik 2014 juga pernah bersama Prabowo, 2019 juga pernah bersama Prabowo. Tapi kenapa dia tidak pernah mengkritik? Tidak pernah mempermasalahkan bahwa Pak Prabowo ini adalah aktor intelektual penculikan. Fine-fine aja tuh. Kenapa mesti sekarang diangkat lagi? Jadi menurut gue nggak efektif. Publik sudah paham tentang hal itu gitu. Jangan lupa Pak Mahfud itu adalah ketua tim sukses Pak Prabowo 2014. Kalau Pak Mahfud merasa bahwa Pak Prabowo itu adalah aktor intelektual penculikan, seharusnya 2014 dia nggak mau dong. Common sense jalan nggak begitu? Dan Mas Ganjar 2009 adalah pendukung Bu Mega pasti. Oh iya. Iya kan? Iya. Kenapa tidak mempermasalahkan? Make sense. Nah, jadi di mereka aja kerangka berpikirnya aja nggak masuk akal, apalagi kepada masyarakat. Tapi kan kalau kayak bong-bong gini kan lupa juga 2009 nih kampanye apa Nggak tahu malah ada Iya. Trisakti, korban Trisakti apa juga nggak tahu. Iya, dia belajar pipis di urinoir ini kan Nah, pas waktu itu kan gimana mereka caranya nih kan. lebih tahu binus daripada Trisakti sekarang, iya kan? Jadi ya Dia di luar Sama kendali Prasmul kami ya, Prasmul. Di Oh, luar Prasmul. kendali kami soal persaingan kampus ini ya. Kalau binus tuh London School of PR. Iya, LSPR. Iya, iya. Nah, gimana caranya LSPR menyaingi binus ini? Iya dan sekarang kita tahu UNAS ini mulai menyodok. Setelah Bang Zulfan dan Gus Saifullah Yusuf ini kan. Nah, oke. Nah, Make sense. ya penjelasannya Gus Ipang masuk akal banget tuh. Tuh, Dan Mas Asdat paten ini. iya. Dan ini Saya nggak pernah digulik sama dia. Iya, udah dianggurin aja sama ente Mas Asdat. Gus Ipang di co-host. Iya, kan. kami peras di sini ya. Anda anggurin kami peras. Kalau host tuh level kami aja. Iya. Ya. Level Mas Asdan sama Gus Ipang mental narsum harusnya. Total A1. Keren juga tuh Gus ya kan. Lanjut. Terus inilah Mas Asdan. Iya, paten juga sekali-sekali lah Gus, ajakin Mas Asdat lah. Iya sih. Total A1 ya kan. Kita ini collab ya, menarik banget. Nah, balik lagi Gus. Kalau tadi soal Ahok ya yang Ini bukan karena Pak Prabowo ya gue bawa anduk kemana-mana. emang Pak Prabowo bawa anduk gua aja Bawa sampai anduk lah Lihat di kemana-mana. bawah tuh anduknya tadinya merah, Bos. Pink. Dia, ya kan? Dia mau nanya ini dia tahu kan ganti. Ini lihat tuh bajunya. Tadinya hijau bareng sama saya. Kenapa lo jadi kayak ya kan? Merah juga. Ini masih gua merah itu gue. beli. Dalam gue masih merah. Gua beli baju Gus, ya. Sekali-sekalinya gue beli baju polo agak mahal ini, ya kan? Warna. Ya warna biru. 3 hari kemudian diumumkan lah Prabowo Gibran nih Gus. Gak kepake tuh baju sampai sekarang. Mau pakai gua. Sama Bos. Iya, Mak gue juga ada baru gua. jahitin. Dia buka baju. Iya. Tuh, buang. Lempar-lempar baju kayak dramatis, kayak kayak Rokai. Rokai lo. Rokai, Bang, Nyor, ngapain lu lempar apa? Biar aja. Biar dia tahu tuh. Ada kayak kasar. Lanjut. Kan Mas Ganjar menyerang soal HAM dan lain-lain ya di closingnya, dan Pak Ahok juga menyerang juga gitu. Nah kalau Gus Ipang melihatnya, ini kita masuk ke Mas Anies nih gitu. Apa pendekatannya Mas Anies jadi lebih kalem ini efektif nggak kalau Gus Ipang lihat? Komunikasi ya. Iya. Kalem dalam arti tidak menyerang Pak Prabowo. ya. Karena dia tahu orang Indonesia tidak suka yang Konfrontasi konfrontasi berhadapan langsung. Jadi dalam hal itunya iya, tapi di luar panggung desak Anies kan masih berjalan. Menurut gue bagus. Kami hostnya. Kami 3 kali jadi host. 3 kali. Betul. Karena dia merasa bahwa kalian bagus.
untuk jadi hostnya itu. Untuk pengungkit lah. Dia nggak akan pernah bisa sendirian. Walaupun ya jawabannya kan juga muter-muter gitulah. Tapi oke lah. Menurut gue sih itu langkah bagus. Tapi sekali lagi pemilih kita basisnya emosional bukan rasional. Di tweet sama Iman Syafi'i kemarin tuh Gus. 5 video penonton yang paling tinggi di Total Politik katanya. Pertama desak Anies, 2 desak Anies, 3 desak Anies katanya. Wah itu karena ininya die hardnya banyak. Iya, terus kata Iman gitu, mau gua balas tuh tweet tapi nggak enak. Mau gua balas. 3 desak Anies penontonnya tertinggi, 1 Total Politik, 2 Total Politik, 3 Total Politik. Mau gua gituin juga. Tapi Harus sambel. sambel. Di udah lah Iman lagi Di kampanye. Info 1 yang tertinggi si Tom Lembong ya. Tom Lembong. Lembong. Biarinlah Iman kampanye suka-suka dia lah. Mau gua undang sama Pange ke sini. Yang paling menarik sekarang kalau capres oke ya begitu. Tapi yang menarik lagi adalah partainya sekarang. Nah, kita masuk pertanyaan itu. Pertanyaan selanjutnya adalah ada yang datang, ada yang pergi. Oke. Yang pergi kan PDI nih udah mulai berjarak sama Kalau kata Deddy Sitorus apa kemarin? Gua wakaf apa dulu? Wakafkan. Gua wakaf. Wakaf tuh kan Bungkus gitu. wakaf tuh kan artinya kasih terus nggak dilihat-lihat lagi kan. Iya. Itu wakaf. Ya Nah, kemarin Deddy Sitorus bilang gitu ya. Iya Bang, iya kan? Ya ada lu kan? nah Gus, Bungkus terus bungkus. yang pergi. Nah, kekosongan ini kan ada yang mengisi nih. Hati ini kan nggak boleh lama-lama kosong Iya. kan. Nah, gimana pertarungannya nih dalam berebut perebutan ruang Jokowi. di Jokowi? Yang approvalnya masih 80 dan kata lu Ya. sangat menentukan. Jadi gini, approval rating itu akan dipengaruhi oleh approval rating ini akan menggoda banyak orang untuk mengambil, ya kan? Baik itu capres maupun partai politik, ya kan? Kalau capres udah pastilah Prabowo memberikan kotel efek terhadap Gerindra, Anies ke PKS, sayangnya Nasdem nggak terlalu banyak nih, ke PKS yang banyak, ya kan? Ganjar udah pasti ke PDI lah, tapi kan PDI juga aslinya tanpa Ganjar juga Udah segitu. udah tinggi gitu, jangan-jangan malah ngegerus. Nah, Gak ada emang. datanya begitu masalahnya. Iya. Nah, Namanya juga data. permasalahannya Ya sekarang. karena interpretasi sopan ada Gus. Coba lah, lebih satu alat tebu ireng ini lagi. Padahal udah pakai ini. Iya. Tebu ireng inisiatif nih. Ya lu lebih hablumin nanas sedikit dong. Lanjut. Ya. Mungkin karena habis nonton video Rocky Gerung. Jadi kembali ke tadi, menurut gue ini lagi pada rebutan. Ada Golkar, Ini yang di Jokowi nih ya. di Jokowi. Kalau di kaukus Pak Prabowo lah ya, kohor Pak Kim, Prabowo. Ya, Indonesia Maju. iya. Kalau yang di 2 udah jelas Yang di dua kan winnernya ya. sama Deddy Sitorus sudah bilang kita wakafkan Jokowi ke Golkar. Enggak, yang di kandidat 03 01, di 03 udah pasti PDI yang paling Iya. Iya. dominan. Iya. Di 01 01 kan PKS. PKS dan Nasdem. PKS dan Nasdem. Iya. Nah, PKB malah nggak benefit ya? Enggak, mereka mau ngambil Jokowi gimana ceritanya lah? Enggak, di koalisinya suaranya Pak Anies di perubahan Enggak. PKB itu udah dapat kotelnya dari Muhaimin sendiri kan. Makanya di survei kemarin Jawa Timur hari ini PKB lumayan bagus walaupun overall pemilih sih nggak terlalu Nggak ini ya. signifikan ya? Nggak Nggak terlalu ya? Enggak. Mas, kotel efek Caimin tuh nggak begitu berpengaruh berarti Gus, menurut gue sih Pak. Menurut gue sih enggak. Memang strukturnya PKB itu udah segitu ya? Ya udah segitu gitu loh. Oh, oke. Nah, jadi ya mungkin ombaknya kurang kencang juga gitu ya. Nasdem bisa 2 digit nih? Enggak. Enggak juga ya? Enggak. Kapan sih pernah kampanye Nasdem yang besar? Kapan pernah Bang Surya ikutan kampanye sama Anies? Wah, ini pertanyaannya kita nggak tahu. Harus juga ngecek jadwal. jadwal. Enggak, karena hampir nggak ada. Oh gitu maksudnya. Loh, Bukannya kapan Mas Anies tuh banyak ya? Bang kampanyenya tuh? Surya pernah hadir di debat? Enggak pernah. Kapan Bang Surya pernah nganterin ngambil nomor? Emang Bang Surya nggak ikut Gus waktu itu? Bu Mega ada sih, Bu Mega ya. Iya, maksudnya lebih sering Bu Mega hadir bersamaan daripada Bang Surya. Artinya efeknya apa? Efek kotelnya itu akhirnya diambil sama PKS. Kan lebih masif PKS Betul. di jalanan. Ngomong ini Anies apa segala macam, pintar PKS. Bandwagonnya PKS. Oh iya. Nah itulah. Nah jadi sekarang yang tersisa nih adalah partai-partai
non kotel ini yang pada pelongo-pelongo ini bingung kan? Wah, gue gimana ini nasibnya? Ada Golkar, ada PAN, ada Demokrat. Nah, PAN ini makanya kan aku kan bahwa Jokowi adalah PAN lah, apalah Keluarga PAN. Keluarga PAN. Kalau Golkar itu lebih ini lagi, mereka bikin iklan. Menurut gue itu langkahnya langkah tepat. Karena gini, ini kan logika paling dasar. Ada kotel efek Prabowo ke Gerindra. Ada kotel efek Anies diambil sama PKS dan Nasdem. Ada kotel efeknya Ganjar ke PDIP. Sisanya siapa? Kotel efek Pak Jokowi. Prabowo Gerindra. Prabowo Gerindra. Nah, kan nggak mungkin Golkar ngambil kotel efeknya Prabowo. Nggak bisa. Memang Nah, nggak bisa yang itu tersisa siapa? Jokowi. Apalagi Jokowi lagi posisinya kayak layangan putus. Nggak diakui nih sama PDIP. Wah nih. Diambil. Inilah hablum minannasnya. Lo bukan. Kan Bener, istilahnya tafsir sopan seperti dong. itu. Sopan dong. Lo enggak kan faktanya seperti itu. Jadi Iya. kalau melihat bahwa sudah tidak dianggap bagian bahasa halusnya ya. Ya. Jokowi tidak dianggap bagian dari keluarga besar PDIP. Nah, ini lebih ini paten paten. itu. Jadi Tadi Rocky Gerung yang tadi. Rocky udah merasuk dalam Kotel sukma. efek Rocky Iya. Padahal kayak kita yang baru ketemu Rocky tadi pagi. Kenapa gue Oke. simpang jadi rokai? Iya, lanjut. Jadi efek daripada Jokowi yang Pak Jokowi yang sudah tidak dianggap bagian dari keluarga besar PDIP itu diambil oleh Golkar. Karena Golkar berharap juga dapat kotel efek. Kenapa? Karena secara logika Pak Airlangga itu kan orang yang paling mensupport Pak Jokowi program-programnya. Dari mulai ngomongin COVID, kan Pak Airlangga ketua KPCPEN, pemulihan ekonomi, ya kan? Ngomongin masalah KUR, kredit usaha, ngomongin masalah even strukturnya bansos, ngomongin pertumbuhan ekonomi, semua itu ada di Pak Airlangga. Jadi menurut dia, wah paling bener. Kenapa gue tahu? Karena gue nonton iklannya. Jadi di situ ada dia ketua A, B, C, D segala macam. Jadi menurut gue itu langkah bener, ngambil itu langkah bener. Karena dengan cara kayak gitu, Golkar akan mencoba berharap ya mendapatkan kotel efeknya Pak Jokowi. Golkar Jokowi. Publik kan harus dapat rumah baru nih. Jokowers ini, waduh, kalau Pak Jokowi nggak di PDIP kemana ya? Nah itu yang berusaha diambil sama Golkar. Jokowers juga banyak yang homeless ini ya Gus ya sekarang. Betul. Ya kalau ke Demokrat terlalu SBY dan AHY. Iya. Ya. Ya kan, kalau ke PAN? PAN Jokower Syariah bisa yang agak Islami karena masih ada Ya. warna Islamnya. Iya, gitu. ya, benar-benar. Iya kan? Ya ke PKB udah imin. Enggak, PKB kan beda. Oh ini perubahan. di geng ini. Iya kan? Ya ke Gelora terlalu Fahri Hamzah. Bang Fahri lebih kuat dari Jokowi di situ. Iya kan? Iya benar. Iya benar. Dan Pak Jokowi juga sering menunjukkan Iya, siapa gesture lagi juga kan ya. Dasi kuning. Iya kan? Ajak jalan pagi, Iya, ya kan, iya, makan segala macam. Jadi ya itu menurut gue itu. Dan itu juga berusaha diambil sama AHY kan. Mas AHY main sepeda Di Jogja ya. di Jogja. Tapi gini, PAN, Golkar, Demokrat, tiga-tiganya berusaha sama Pak Jokowi. Pak Jokowi melaksanakan event. Tapi yang berhasil memperpanjang durasi beritanya siapa? Golkar. Kenapa? Dibikinin iklan, Iya, iya, iya. dibikin segala macam. Agak Karena- serius ya. Kalau mengkapitalisasi kelolanya itu ya. agak Iya serius ya dong. Gus ya. Iya. Yang lain kan enggak. PAN cuma makan habis itu udah sehari 2 hari efeknya selesai. So what? Oh. Dan mungkin jangan-jangan Gus yang lu bilang tadi approval rating 80%, kalau kita breakdown lagi variabelnya, itu elemen Golkarnya banyak tuh di situ tuh untuk mencapai mungkin ya. Bener gimana? Bener apa enggak tuh? Gue juga pengen lihat ya. Jadi kemarin pada waktu surveinya SMRC atau indikator itu kelihatan. Milih partai alasannya karena apa? Indikator. Ya, alasannya karena apa? Sebelumnya tuh nggak ada elemen Jokowi di Golkar. Oh partai ya. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya PDIP milihnya karena faktor Jokowi, awal-awal tuh bisa 17% tuh. Terus turun ke 9. Kalau Bu Mega 2%. Ya, di PDIP-nya nih. Nah, sekarang di Golkar itu udah ada. Milih Golkar karena apa? Karena Jokowi. Itu udah sampai ke 2%. Sama kayak Bu Mega di PDI. Iya sama. Padahal sejak kapan Jokowi ini kan artinya opini yang dibentuk dan konsisten ngebentuknya. Jadi menurut gue ya namanya juga
usaha gitu kan. Apa bahasa Inggrisnya Gus yang lu bilang itu? Apa tuh? Namanya juga usaha apa? His name is effort. Iya, bisa effort itu kan. Namanya juga usaha gitu kan. Jadi menurut gua langkah-langkah seperti itu yang harus dijalankan. Dan itu momentumnya dapat ya. Pak Jokowi berseberangan dengan PDI Ya. gitu ya. Layangan putus ini ya. Sekali lagi politik itu tentang momentum. Dan juga Jokowi dan Ahokers yang tadinya satu. Nah, ini kalau udah gua terpisah, bisa udah di ini Pak Ahok keluar kan? Iya. tapi bisa nggak gue mengatakan bahwa Golkar ini kan partai yang sangat dinamis ya. Kita bisa harus terima fakta itu gitu. Banyak kekuatan stakeholder yang kompetisinya terbuka dan ya sangat kalau kata Bang Celi itu di Golkar katanya kan lu lihat spion pun Enggak, lu jalan lurus pun harus lu harus lihat spion. Iya. TBK nih. Kata Bang Celi gitu. Ini persaingan antar kanda ini. Iya. Dan di tengah persaingan itu kita dengar kasus KLB sebelumnya gitu ya. Nanti gue juga sempat tanya sama Pak Bahlil kemarin di sini ya. Nanti kita bahas itu. Pak Erlangga itu bisa nggak gue bilang adalah selain memang butuh kotel efeknya Pak Jokowi, juga di tengah internal competition yang begitu kompetitif, begitu keras, Pak Erlangga itu juga adalah ketua partai yang paling butuh perlindungan Pak Jokowi. Bisa nggak gue bilang kayak gitu? Bisa. Bisa. Kenapa? Naiknya Pak Erlangga itu tidak lepas dari campur tangan Pak Jokowi pada waktu itu. Ya padahal Kongres dulu suaranya cuma 14 ya. Ini A1 nih. Iya. Jadi Kongres itu kan campur tangan Pak Jokowi. Sejak kapan Kongres partai politik tidak ada campur tangan presiden? Kan nggak mungkin lah. Semua kan pasti ada. Nah, kalau tadi dibilang dinamikanya di dalam internal Golkar tinggi, iya, tapi itu pada waktu beberapa bulan lalu. Peaknya itu pada waktu Pak Erlangga dipanggil kejaksaan, iya kan? Pak Luhut ngomong, segala macam. Pak Bahlil masuk dalam gelanggang. Nah, sekarang udah nggak bisa. Apalagi secara survei juga Golkar udah semakin rebound dan kuat. Jadi menurut gue juga kader Golkar yang gue tahu juga sekarang udah lagi pada fokus nyalek ya. Jadi, nah ini bedanya partai sekelas Golkar sama PDIP misalnya atau Gerindra. Gerindra ini tipikal, kebetulan gue dekat sama mereka semua karena pernah jadi konsultan mereka kan. Iya. Jadi Gerindra itu mirip-mirip Demokrat. Akan tiba-tiba naik 140-an sekian kursi. Wong, tinggi SBY jadi presiden kan? Putaran periode kedua, terus tiba-tiba sekarang turun lagi, anjlok lagi. Nah, Gerindra itu juga sama. Kalau tidak mempersiapkan diri, nanti satu saat begitu Pak Prabowo udah nggak ada, nah bingung nih. Karena kan mengandalkan ketokohan. Bu Mega kan juga sama PDIP. Nah, Golkar enggak. Iya kan? Mana pernah Golkar bergantung sama tokoh? Nggak pernah. Dulu Pak Harto aja kan. Cuman Pak Harto. Pak JK juga kan tidak resmi. Iya. Jadi wapresnya. Iya kan? 2 kali Pak JK tuh 2 kali nggak resmi ya Gus ya? Bukan atas nama Golkar. Iya betul. 2014 itu kan Pak Ical. Pak Ical dukung Pak Bowo ya. Iya bener ya. Iya. 2004 Pak Wiranto capresnya ya. Jadi bagus. Gus Solah. Tapi kan tetap stabil di situ. Dia nggak Golkar itu suaranya cuma 12% waktu 2019. Tapi kursinya bisa hampir 14%. Jadi Golkar ini pintar kawan ini. Kursi kedua ya terbesar ya. Kedua terbesar, 85 kursi. Itu karena kekuatan di calegnya. Calegnya kan loaded semua. Dia tahu berperang di bawah. Loaded. Iya kan? Amunisi penuh ya Gus. Pemain semua ini. Iya kan? Jadi nah dibanding caleg-caleg yang lain, kayak misalnya caleg Gerindra, ini yang dapat lungsuran dari suaranya Pak Prabowo kan banyak. Nah itu, jadi itu yang kalau caleg Gerindra ya. Caleg Gerindra. Gerindra. Atau ya PDIP juga sama gitu loh. Jadi nah biasanya hasil survei itu lebih banyak kalau Golkar dapat kursinya. Kebalikannya PDIP surveinya tinggi tapi hasilnya kursinya nggak sebanyak itu. Gitu menurut gue. Caleg faktornya Golkar nih kuat sekali Gus ya. Iya, tebakan gue tetap kursi terbanyak nanti akan dari PDIP. Dari Gerindra. Kursi terbanyak pasti Gerindra. Sekarang nih. Iya. 2024. 2024.
kursi terbanyak Gerindra. Berarti ketua DPR-nya Gerindra dong? Ya, Supposedly. tergantung. Ya mungkin Don Dasko. Kalau MD3 Kalau berdasarkan MD3 ya akan Iya, ke situ. Tapi MD3 sekarang ya. pertimbangan politik kan kita kan nggak pernah tahu. Tapi ya kan? artinya partai pemenang pemilu Anda prediksi akan Gerindra, Kalau aku- bukan PDI lagi. Kalau gue ngeliat Gerindra. Kenapa Gus? Ya itu tadi Di survei semua PDI loh pasti kan? kotelnya kan banyakan Gerindra yang didapat. Di beberapa survei ya, survei PDI sama Gerindra kan bedanya sedikit. Maksudnya masih di margin of error. Ya kan, dan kita tidak tahu nih terakhir Pak Jokowi akan lakukan move apa. Dan yang gue tahu ya Pak Jokowi juga nge-support Golkar juga, nge-support PAN juga, Dan jangan lupa satu Gus. PSI. Ah, itu gimana Gus? Ya harus masuk. Ya harus masuk. 800.000 TPS. Ya kan? Kalau dibagi jumlah total suara, ya masing-masing TPS harus dapetin 6 apa 7 suara lah buat PSI. Ya nggak? Ya masa kawan-kawan nggak bisa sih dapetin 6-7 suara. Seluruh TPS. 6 sama 7 aja butuhnya Gus ya. Jadi cuma butuh itu. 6 sampai 7 suara. Nah, jadi ya sekali lagi seperti itu. Nah, sekarang di last minute ini ya kita lihat nih. Sekarang ini ketergantungan publik terhadap politik amplop ini kan juga lumayan tinggi dan lebih susah main di kelurahan, kecamatan dan KPU-nya. KPUD segala macam nggak segampang 2019. Sekarang lebih susah. Lebih sulit. Karena Ya sistemnya udah lebih disempurnakan lah untuk mencegah. fraud ya. Ya. termasuk pengawasan dari para antar pemain ini kan, pengawasan antar pemain Iya. kan juga. Iya, pertarungan gue ngerasa dari dulu kayaknya sikap menyikat dalam pertarungan parpol tuh lebih kenceng daripada pilpres misalnya. Parpol ini kan kerjasamanya nggak ada satu sama yang lain. Dan Kalau sekarang pilpres kan itu konsolidasi banyak parpol kan, dan sekarang Iya. seru ya. satu capres itu. Sekarang relatif lu sebagai konsultan nih melewati pemilu ke pemilu dari 2004 nih, pemilu terbuka. Yang beda seberapa sama dan seberapa beda lu lihat pemilu kali ini? Lebih asyik apa lebih menegangkan apa lebih? Asyik. Baik pilpres maupun pileg. Kenapa? Karena asyiknya itu yang ngedrive ke semuanya itu adalah komunikasi politik sekarang. Oke. Ya. Iya, komunikasi politik itu tercipta dari landasannya positioning dulu. Setelah positioning, metodologinya gimana, turunin programnya, mau pendekatannya apa, target audiensnya siapa, penyebarannya bagaimana. Dan itu kan semua bisa didrive melalui medsos, pembentukan opini. Ya kan? Jadi ya kembali kita mau milih yang mana. Kalau once kita salah pilih positioning, susah. Itu tadi gue bilang, Mas Anies perubahan, Pak Prabowo melanjutkan, Mas Ganjar kemana nih? Kemana? Gimana? Ya itulah, kita nggak tahu kawan satu ini mau arah baru kah atau apa. Gimana sih Gus? Udah seminggu sebelum masa nggak tahu Gus? Di Ipang mana? Tagline-nya apa? Indonesia unggul. Indonesia unggul. Kemarin ada Pernah lagi ada kata-kata murah apa? Satset. Set tas. Ada nggak di bajunya tulisan Indonesia unggul? Ada. Ada nggak Bong? Nggak ada. Lu sebagai pemerhati baju Mas Ganjar nih masa lu nggak tahu lu? Jaket Mana bomber. sih? Jaket bomber keren. Terus tiba-tiba kemarin ada konten Pak Prabowo pakai jaket bomber yang sangat emosional itu, jadi ya Apa? Apa? Ya hal inilah. ntar disangka terlalu Rocky. Emang konsultan tuh pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari mulutnya kejam, bos. Agak susah di podcast sebenarnya. Iya. Konsultan itu sehari-harinya adalah Rocky ya. Rocky yang berkeliaran tanpa sensor ini. serigala berbulu domba. Nah, tapi kita kan ngeliat itu kan semua kan basisnya data. Nggak, tapi menurut lu maksud gua kan harusnya Mas Ganjar juga ditangani para expert yang ahli komunikasi, ada Pak Arsyad. Harusnya kan secara komunikasi kan harusnya dikelola dengan ini tadi lu aja sebagai praktisi komunikasi yang ngurusin campaign. Pada waktu dulu 2014 sama 2019 itu yang kuat yang namanya konsultan politik. Kebanyakan mereka latar belakangnya dari media.
ya kan, atau lembaga survei. Namanya juga konsultan politik. Nah sekarang ini yang dibutuhkan nggak cuma konsultan politik, tapi konsultan komunikasi politik. Karena dari yang tadinya berita, sekarang menjadi cerita. Dulu kan biasanya berita, sekarang kan cerita. Ceritanya pada waktu kemarin sebelum kita ke Magelang mau ngecek, mau meresmikan ini, kita mampir dulu di tukang bakso. Kita makan bakso bareng. Storytelling kan. Orang lebih inget mana Jokowi ngeresmiin gedung di Akmil atau makan bakso. Bakso lah. Nah, terus tiba-tiba di belakang ada truk lewat bawa kebo lagi. Kayak banteng. Kan itu kebetulan yang sebenarnya disetting. Enggak gitu ya. Jadi ya gitulah pokoknya intinya hal-hal gimmick halus gitu kan. Nanya gue nih. Kebetulan yang kan lu pause nih. Yang bisa jadi disetting. Bisa jadi. Tapi belum tentu. Jadi jadi kan semua kan settingan. Artinya gimmick ini kan semua bisa di-create, Bos. Itulah tugasnya komunikasi politik. Itu tugasnya komunikasi politik. Termasuk juga berhenti di depan kantor PDI ini juga nggak sengaja lah ya kemarin tuh ya di Magelang tuh ya. Tadi kita baru bahas ya. Iya. Paten, Bos. Lagi jalan tiba-tiba Pak Jokowi berhenti. Oh, cerita ya. Aduh, gue sebut nama lagi. Iya, enggak apa-apa lah. Nanti di tit ya bagiannya dia. Cerita. Tit lagi tuh. Ya. Dia kan ikut rombongan dari Magelang itu kan, congol gitu, tiba-tiba dia berhenti, boset, ketemu rakyat, wah rame banget. Pas Jokowi tiba-tiba semua kaget, nggak ada plan, ketemu salam-salaman. Ternyata telisik depan kantor PDI. Terus? Ya nggak itu, apakah kebetulan atau? Ya yang begitu. Jadi menurut gue Pak Jokowi ini terlalu canggih ya. Kayak sama Pak Prabowo pada waktu di mana ya? Hercules ya, serah terima pesawat. Yang ngomong bahwa presiden itu kampanye. Boleh berkampanye. Kalau menurut gue bacaannya karena yang hint sebelumnya yang ngasih tangan 2 jari dari pintu mobil, lihat nggak kaca kebuka ngasih 2 jari itu. Di Salatiga. Nggak bunyi, nggak viral. Sama kawan ini digas lagi. Kayak yang Maksudku itu loh, gitu kali ya. yang Pancasila juga yang kayak gini kan. Ya, Itu lumayan tuh. Ya itu lumayan. Yeah. Ya, Oh, ini menegaskan kan, buat yang masih bingung ini kan. Oh iya. Iya. Cek segini. Bapak ini kan tiap hari kan ngeliatin medsos, data. Yang naik apa, conversation apa, ini segala macam. Jangan-jangan nonton kita juga nih, Gus. Untung dari tadi gua muji Pak Jokowi. Iya. Lu Bong. Tahu Ya, tapi kembali ke partai-partai tadi, Gus. Ini di waktu yang tersisa dan dalam strategi pertempurannya gitu ya. Pertama, apa untungnya? Gimana cara berebut berkah Jokowi ini? Merebut berkahnya paling banyak gimana caranya bagi partai-partai ini? Ya kan? Termasuk siapa yang paling mungkin untuk menjalankan strategi itu gitu. Kalau gue yang masih memungkinkan kalau ada 2 putaran itu adalah Mas Anies. Enggak, partai-partai nih, partai-partai. Oh sorry, partai-partai ya. Iya. Berkahnya Pak Jokowi tadi. Kalau gue bilang yang paling berkontribusi, yang paling bisa. Nah permasalahannya adalah kalau bahasanya Pak Erlangga itu adalah, loh Golkar ini adalah the last man standing. Dari awal Pak Jokowi 2019 hanya Golkar yang paling terakhir sampai sekarang setia menemani. PAN sama Gerindra kan bukan pendukung dari awal. Masuknya pada waktu kabinet terbentuk, ya kan? Nah, itu Golkar paling bisa mengklaim. Ini Golkarnya Pak Erlangga ya? Iya dong. Dalam tanda kutip ya? Iya. Mana Golkar? Emang ada yang lain? Enggak, sebelumnya kan ketua umumnya kan enggak Enggak. Pak Erlangga kan dari periode 1 kan Pak Erlangga. Enggak kan masih Pak Ical pada waktu itu. Setelah Setnov. Iya. Ya, Setnov. Di 2019. Iya kan? Di 2019 itu kan Pak Erlangga. memang Pak Erlangga dan Pak Erlangga lah yang paling Golkar lah yang paling setia sampai di terakhir sekarang ini. PKB out, Nasdem out. Iya. Iya. PDI. Iya. Nah, disitulah dia bisa reimburse ke Pak Jokowi. Pak, Golkar ini satu-satunya the last man standing.
kamilah yang paling setia mendukung Bapak sampai di titik darah terakhir. Yang kedua, semua pertumbuhan ekonomi ada nggak yang tidak berhubungan sama Golkar? Pak Erlangga, Menko Perekonomian. Pak Luhut, Menko Marves. Terus Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Bahlil. Ada Pak Bahlil di situ, investasi. Itu kan semua urusannya sama ekonomi. Jadi dengan mudah akan ngeklaimnya gampang. Hilirisasi ini Gus juga. Iya. Itu Gus ya. Iya. Iya kan? Jadi kan politik ini kan tidak bisa asal ngeklaim kalau nggak ada bukti. Betul. Iya kan? Betul. Jadi kalau misalnya sudah ada, tinggal seberapa lu mau jorok ngeklaimnya. Atau seberapa lu mau cantik ngeklaimnya. Dan itu yang digunakan sama Golkar dalam 3 bulan terakhir ini. Konsisten. Jokowi Golkar segala macam. Karena once positioning itu udah di decide, udah lo harus stick sama itu dan harus konsisten. Dan cerita itu basisnya kerja kan. Kalau nggak ada kerjaannya orang nggak apa. Nggak bisa. Karena kalau lo mau jualan partai susah. Gimana lawang partai DPR kan semua partai terlibat. Iya kan? Tapi kalau di menterinya masih bisa, menteri apalagi ketum, lo bisa klaim. Dan itu menurut gue sih cara yang tepat ya, pendekatan Pak Erlangga tuh bagus. Portofolionya spesifik sih ya. Iya. Ekonomi, Marves. Iya. Perindustrian, investasi. Kurang apa lagi gitu loh. Denyut ekonomi banget tuh ya. Iya. Bener juga ya. Gue nyambung Baru juga. sadar. Pak gue baru sadar nih. Iya ya. Nah, makanya nggak klaimnya kan gampang. PAN mau ngomong apa? Perdagangan. Lah, baru juga masuk loh. Iya kan? Iya benar. PDI mau klaim udah beda. Ya kan? Hukum, giliran dikritik, Pak Mahfud sendiri yang ngeritik, justru jajarannya sendiri kan semua. Oh iya ya. Ya Sona, adanya di situ areanya. Ya paling sekarang yang Golkar agak-agak terlalu berani ya masalah bansos, tapi kan ya bansos Pak Erlangga mungkin merasa bahwa itu juga gue yang ngedesain struktur keuangannya, ya sah-sah aja gue ngambil. Yang preskon bansos terakhir Pak Erlangga loh Gus, sebelahnya Bu Ani. Sebelah gue nih. Iya, bansos dari Januari sampai Juni nih. Iya. Yang apa, mitigasi risiko pangan apa? Iya. 300.000 per bulan. Iya. Yang dirapel ke depan. Iya, Pak Erlangga tuh yang preskon gue. Iya. Dan mukanya Bu Ani senep. Saya tidak berkomentar soal itu. Gue cuma lihat di TikTok, mukanya Bu Ani senep. Padahal sebenarnya sih nggak senep-senep amat, biasa aja. Mungkin lagi lapar kan. Iya. Pak Jokowi kan ngasihnya rebus-rebusan terus, nggak sama tahu Bu Ani lagi pengen sushi. Iya. Susi juga direbus. Nah, Iya juga. Ya. kalau gue jadi PDIP, gue harusnya ikutan bagi bansos. Lah bang Menteri Sosialnya ada di situ, bagi aja. Semua berhak kok. Oh, klaim aja. Iya dong, kan salahnya nggak diklaim. Dan Iya Pak kan? Jokowi pasti membiarkan itu diklaim, ya, bahwa silakan aja. Pak Jokowi bagi bansos sudah lama. Dari mulai dia menjabat sampai sekarang juga dia bagi-bagi bansos. Iya kan? Udah gitu bahasanya kan juga sekarang kan pinter dipakainya yang sama penerima bansos. Loh, bagi bansos itu baik. Yang buruk itu kalau korupsi bansos. Nah, kan mati kan. Kena pula kan. Kena pula. Jadi ya udah. Oke, Gus, ini seminggu jelang pemilu Gus. Ya. Pilpres lah terutama. Ya. Cuaca terakhir gimana Gus Ipang melihatnya? Satu putaran apakah makin jauh panggang dari api atau Kalau jadi data gue itu kalau 2 minggu lalu gue masih ragu satu putaran. Keyakinan gue itu ya berdasarkan data ya, survei kan, kita juga punya survei sendiri. Jadi pada waktu itu masih di angka 45 sampai 46. Itu sekitar 2 mingguan yang lalu. Sekarang itu udah masuk ke angka 48-an. Jadi kepercayaan gue bahwa ini akan satu putaran sekarang menjadi 80 sampai 90%. Cukup tinggi. tinggi banget? Ya cukup tinggi. Kalau sebelumnya gue masih 60-70. Sekarang udah masuk ke 80-90. Kenapa? Karena banyak koinsiden, kebetulan-kebetulan yang terjadi. Dimulai dari debat capres yang ketiga. Tuh ya. Itu kan sesuatu yang nggak disangka. Kita, melihat Pak Prabowo begini nih. Ternyata efeknya begono gitu kan. Itu satu. Yang kedua adalah beberapa hal-hal yang sifatnya blunder yang dilakukan oleh yang lain lah. Salah satunya Ahok lah.
Terus pidatonya Bu Mega yang semakin nyerang. Jadi semakin mengkristalkan pendukung-pendukung Jokowi untuk ya sudahlah, sohih lah gue akan pergi. Jadi makanya tadi gue bilang kalau ada 2 putaran, gue lebih meyakini Anies daripada Mas Ganjar. Karena pemilihan strategi untuk menyerang Pak Jokowi menurut gue udah nggak efektif di saat sekarang. Udah waktunya sedikit, lebih akan blunder. Nah, Mas Anies kan tidak menyerang siapa-siapa, dia konsisten dengan gaya ininya aja. Perubahan walaupun juga ya yang penting asal nggak turun sih. Nah sekarang kan yang susah kan nyari rebound. Orang kalau udah turun, untuk titik rebound itu kan nggak gampang loh. Mendingan naik tapi landai daripada turun berharap rebound. Nah kawan ini permasalahannya antara Prabowo sama Anies lebih cepat mana? Yang kawan satu lagi? Ya sekali lagi, kalau menurut gue, kalau gue ada di situ ditanya, gue dari awal nggak akan pernah bilang nyerang Jokowi, nggak akan pernah. Ngerti nggak? Jadi orang ngomongin MK kejadiannya, ngomongin MK lu serang gitu ya, apa segala macam. Gue sih ngeliatnya nggak kayak gitu. Kalau gue dikasih tugas gitu ya, menurut gue, MK kita lihat data dulu aja. Datanya 70% setuju dengan hasilnya MK. Nah, terus lu ngomongin integritas. Tugas gue memenangkan. Iya kan? Memenangkan tuh dengan membentuk opini. Nah, kalau misalnya yang lu serang adalah yang si 70% yang setuju, ini kan sama aja dengan yang 80% approval rating. Iya kan? Jadi, ya inilah. Jadi konsultan komunikasi politik, lu harus bedain diri lu sebagai personal sama tugas yang dikasih ke lo. Iya. Mungkin konsultannya aktivismenya lebih kental mungkin Gus. Ya justru itu. Mungkin, ya. Jadi ke situ. Jadi ya sudah. Ada enaknya juga jadi Gus Ipang nih. Kenapa? Nggak pernah jadi aktivis mahasiswa kan di sini dulu kan. Jadi santri, Bos. Jadi seniman aja kan. Pengrajin politik ini Gus ya. Ya kan lu kan pengrajin ini Andy Warholnya politik kan lu. Iya. Bisa lebih objektif ini kan. Jadi bener juga kata Babang Pacul itu ya Gus ya. Kau jangan pernah lawan 2 orang. Orang yang dikenal baik sama masyarakat, sama orang, dan perempuan cantik. Tewas di kau. Wah, itu kalau kata Adinda. Iya, kemarin Babang Pacul ini. Iya. Jadi agak setuju tuh, Gus Bang. Menurut gue sih iya, maksudnya kalau gue prinsipnya gini, jangan pernah melawan arah ombak. Ngerti nggak? Remuk. Nah. Kecuali bikin lagi kencang nih ke sini, lu hantem begini. Jangan. Terpelanting. Harusnya surfing. Harusnya surfing, kita berlayar begini. Kecuali ada set mas. Kecuali duet Pak Erlangga dan Pak Prabowo dalam membangun giant sea wall. Nah, itu melawan ombak. Nah, itu melawan ombak. Masuk nggak? Itu pertumbuhan ekonomi baru. Gimana Bos? Kasar betul. Kasar Bos. Muni kemana? Di Giant Sea Wall ada Muni nggak di situ? Muni ada di mana-mana. Itu kan Bos. Itu kan Lu mau gue ceritain nggak nih? Ini A1 bener. Iya. Ini soal Munces nih. Munces. Jadi kemarin itu gue ditugasin sama A1 untuk ngeliput ke Semarang. Kan gue tuh kan sering ditugasin ngeliput kemana segala macam. Berani-beraninya Bang Asdat tugasin dia nih. Kemarin tuh harusnya ke GBK, cuma badan lagi nggak enak. Jangan-jangan dia menugasi dirinya sendiri sebenarnya yang dilaporkan gas kan. Lanjut kembali ke konten. Terus udah gitu kita pergi lah nih. Terus Semarang nih, sana. Dalam rangka itu penugasan suruh ngeliput kampanye Giant Sea Wall. Bukan. Kampanye, iya kan pada waktu itu kan apa namanya ada kampanye Prabowo di Semarang. Oh yang di Simpang 5 ya, di Simpang 5 ya. Nah terus udah gitu, kan gue diajak Pak Erlangga kan nanya ngecek-ngecek gitu kan. Besok saya mau ke Semarang. Oh saya juga ke Semarang, ikut aja. Oh iya Pak, boleh Pak, ikut. Karena lu penugasan. Karena penugasan dari Asdad. Dari Asdad. Enaknya kalau kawan banyak tuh gitu. Kadang sama Bang Zul diajak ikut pergi, ya kan. Cuma belum pernah sama AHY gua.
Karena mungkin gue bukan latar belakang militer. Iya. Gue banser, jadi nggak diajak. Iya. Lu paramiliter ini Gua sih. Betul juga. Lebih dekat ke Pam Swakarsa loh. Iya. Kalau Lanjut. AHY yang pelatih kami kan. Iya. AHY itu pelatih kami kan. Jadi gue kalau dapat penugasan dari Mas Asdat itu, gue ngecek menteri-menteri ini siapa yang berangkat, bang, sini bang, nebeng dong bang. Oke, bareng, udah gitu. Nah kemarin kebetulan sama Pak Erlangga. Terus Munces Semarang. ikut nih. Oh, udah muncul. Ada Munces lah diajak. Wah, orang asik kan. Ada kawan nih. Ya. Ada kawan. Cuman kita kan di pinggir lah ngambil gambar, lapor-lapor, bikin laporan segala macam. Untuk Mas Asda. Sudah. Patut juga Mas Patut Asda. juga, Mas Asda. Jurnalis lepas ini kan. Terus udah gitu, dan nih mau pulang buru-buru. Pak Erlangga kan takut kan ada banyak pesawat-pesawat pribadi di situ kan, takut kita nggak kena macet kan. Cabut, udah naik mobil semua, balik jalan, udah ikut rangkaian. Nggak lama kawan telepon, Munces. Gus di mana? Munces. Om di mana lo? Gue masih di tempat nih. Tinggalan bos. Lu bisa bayangin kayak menteri ketinggalan. Harusnya ikut rombongan itu. Ikut rombongan. Kita kan nggak enak. Ini kan menteri. Nggak sopan bener kita tinggal nih kan. Iya. Mau bagaimanapun kawan ini menteri. Kawan ini menteri kan. Sekawan-kawannya ya menteri ya. Tahu nggak alasan namanya konsultan komunikasi itu harus jago ngeles. Jadi bilang, loh, Om, lu bukan di mobil belakang? Kayaknya tadi ada lu di mobil belakang. Kagak, gue masih di sini. Gue balik sama siapa nih? Gue bilang, bos, lu kan menteri bos, pasti ada. Gue urusin, tenang. Wah, gitu. Panik juga kita kan. Lu pun bingung juga. Usaha gimana ngurusinnya nih? Jadi ada dua hal. Yang pertama, alasan kenapa bisa seorang menteri tertinggal. Yang kedua, jalan keluarnya apa? Akhirnya kita sambil nyari terus gue telepon lagi. Gimana? Oh ini ada nih orang nih, bisa gue tabungin, ada mobil Alphard dia mau nganterin. Oh ya bagus lah. Wah sorry ya, gue pikir lu di mobil belakang. Gue bilang, padahal gue mobil paling terakhir juga sih. Nah, itulah kawan kita nih kan. Dia kenapa bisa ketinggalan, keleleran gitu Gus? Kesalahan rombongannya Pak Erlangga itu karena kan biasanya satu rombongan tuh ya udah itu aja biasanya. Ini ada orang baru. Nggak ngerti ritme. Munces nggak bawa ajudan. Wah kelakuan. Rian juga, Rian Meyer nggak ikut. Nah, itu jadi Romli ini gue rombongan liar ini ya, Munces dalam ini ya. Dan ya gue nggak tahu lah, pokoknya ya begitulah kejadiannya. Jadi lucu banget ini. mudah-mudahan Munces nggak denger. Dengar pasti ntar gue potong nih bagian ini. Bang, ini bang. Ini gara-gara Rian NTT nih bos. Ini gue maki-maki Rian. Tapi gue kan ya udahlah, Munces ini kan. Tapi ya survive kan, namanya pejuang kan. Wah pejuang garis keras Munces itu. Die hard. Topinya warna kuning. Itu dia berarti dia jumpa fans gitu di situ tuh ya, di lokasi ini kayaknya ya kawan. Oh iya lah. Sampai Pak Erlangga pulang dia masih menikmati itu kan. Masih. Wah, dia ngerasa jangan-jangan udah siap projo di situ tuh kan. Ya temu kangen projo Semarang ini. Ada satu hal yang membedakan sebelum Munces jadi menteri sama setelah jadi menteri. Ya, Bang. Sebelum jadi menteri bendera projo banyak. Setelah jadi menteri berkurang drastis. Artinya pasti digas lagi. Ya, bendera projo kan itu kan panel bos. Bos tenang aja bos kita. Ntar lo ngomong sama panel bos. Bang, bendera lu kok kayaknya dikit bang. Ya ntar lo ngomong sama panel. Bang Projo lu nggak bikin kayak orang-orang. Tahu udah tenang aja bos, kita sama yang lain aja, kita bareng aja bos. Apa sih? Panel bos. Ntar gua kasih lu ngomong sama panel. Tata politik bubarin. Gitu tuh akhirnya muncul. Oke, Gus Ibang. Thank you Gus Ibang. Terima kasih Gus. Terima kasih Total banyak. A1. Sampai jumpa di Total A1. Thank you. Adios.